Selamat pagi, Pak Amir. Pagi Pak, Pak Esen. Yang mohon maaf ini mengambil waktu beberapa saat untuk sedikit menggali informasi dari Bapak yang saat ini sebagai kepala sekolah di sekolah. Terima kasih Pak, tidak ada masalah. Iya ini Pak, ini kan dalam rangka visitasi di sekolah Bapak ini, yang mana sekolah ini SMK ya. Dan ada satu hal yang perlu saya gali informasinya dari Bapak mengenai penggunaan dana ya, apakah itu dana BOS atau dana BOSDA ya. Mungkin yang pertama saya ingin mendapatkan informasi dari Bapak. Jadi sudah berapa lama Pak menjadi wakil kepala sekolah di sekolah? Sebelum saya itu Pak Uwais Ya. yang sudah berangkat jadi kepala sekolah di SMK 3 itu tahun 2017 Pak. 2017 Iya, 2017 kalau nggak salah bulan April. ya, berarti Bapak setelahnya itu ya, Setelahnya itu, iya. 2017 sampai 2017 sekitar 4 tahun lebih. iya Iya, tahun lebih ya. hampir 5 tahun. Dan cukup lama ya, berarti ini informasinya tentu sudah sangat valid untuk di server kita ini. Ya, mudah-mudahan bisa mencukupi untuk kebutuhan informasi Bapak. Ya. Iya, Bapak. Pertanyaan pertama ini, Pak, mengenai sumber-sumber sumbangan dan bantuan sekolah. Apa saja yang sekolah Bapak ini sudah terima? Iya. Bantuannya apa dan sumbangannya dari mana? Kalau sumber yang tetap itu tentunya dana BOS Pak, Dana BOS, ya. bantuan operasional sekolah. Ini ya sudah menjadi aturan dari pemerintah pusat, sama semua. Serasa kita sudah tahu semua. Berapa itu Pak? Kisaran 1,6 Pak 1,6 per siswa. 1,6 juta. Oke, berarti kalau jumlah siswa tahu Pak? Sekarang yang kalau yang terupdate sekarang Pak 850. 850. Tapi yang dipakai untuk database untuk penyaluran dana BOS itu per Agustus 2021. 2021. Iya, itu posisi pada saat itu kalau nggak salah ingat 896 siswa dikali tadi ya. dari satu. Berarti selain itu Pak, dana BOS apakah ada? Semenjak kepemimpinan Pak Suradi Akhir ya Pak, itu semenjak 2 tahun terakhir sebelum kepala sekolah Pak Sulo terlanjur sudah memangku jabatan kepala sekolah di sini itu di saat itu saya ingat ada aturan peraturan daerah dari provinsi dilarang memungut biaya dana dari orang tua atau siswa. Nah semenjak itu juga sekolah tidak berani lagi untuk mengkomunikasikan kepada komite ujung-ujungnya untuk pemungutan atau meminta iuran dari siswa, orang tua siswa atau wali siswa. Berarti otomatis sumbernya hanya dari dana BOS. Dana BOS Pak, sampai sekarang ini dana BOS. Kalaupun misalnya ada pembangunan yang ada itu dana DAP Pak. Dana dari. Saya lihat di sini ada masjid. Kalau masjid itu musola Pak. Musola ya, Musola musola. di lantai 2 itu di belakang. Itu sumber dananya dari teman-teman guru. Teman guru dengan orang siswa ya kira-kira bukan sebagai iuran tetapi semacam sedekah atau infak sedekah yang biasa kami lakukan itu di setiap hari Jumat. Ada namanya Jumat Berkah. Disitulah kami anak-anak OSIS
yang menyalurkan menggunakan kotak-kotak amal. Kalau yang lab IPA itu dana apa ya? Mohon maaf Pak, kalau LIPA itu saya kurang tahu sumber dananya karena kebetulan itu memang sudah ada sebelum saya ada di sini. Oke. Iya. Baik Pak. Jadi otomatis sumber utamanya dari dana bos. Dana bos Pak, untuk saat dari 2017 sampai sekarang yang saya tahu hanya satu sumber. Nah, ini kan ada dana bos sekian miliar ya? Hampir. Yang sekarang posisinya satu sekian miliar. Iya. Itu kan butuh pengolahan yang bagus. Iya Pak. Dari sekian tahun Bapak di sini, bagaimana sih pengelolaan dan penggunaan dana bos itu? Kalau saya mau bercerita dari awal Pak, itu kebetulan saya waktu kurikulum sudah mengalami 3 kali pergantian kepala sekolah. Iya. Setiap kepala sekolah beda manajemen. Oke. Beda manajemen. Yang terakhir ini Pak. Kalau yang terakhir, kebetulan saya dipercayakan juga masuk dalam tim bos, mewakili unsur guru. Itu alhamdulillah, saya bisa mengatakan alhamdulillah karena kenapa? Banyak pemikiran-pemikiran dari teman-teman guru yang kemudian saya serap saya mewakili dari unsur guru, kemudian saya sampaikan ke kepala sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah bisa menerima. Salah satu misalnya contohnya adalah ketika tahun anggaran yang awal anggaran itu benar-benar kita melakukan rapat kerja yang di dalamnya juga kita membahas tentang penggunaan anggaran itu. Itu langkah pertama ya. Kita diskusi ya, mana alokasi dana anggaran ini nantinya. Ya, terus semua wakasek, semua waka, semua ketua program studi, semua kepala lab kita libatkan, semua ketua atau kelompok bidang studi kita libatkan untuk apa sih kebutuhan mereka, apa sih kebutuhan mereka dalam saat pembelajaran. Kalau misalnya di bagian kesiswaan, apa yang menjadi urgen untuk kebutuhan kegiatan siswa ke depan dalam proses. Apakah pengolahan itu nantinya diberikan kepada Wakasek atau prodi atau terpusat di kepala sekolah? Kalau itu teknisnya Pak, setelah saya menerima semua proposal dari mereka, beliau-beliau yang dari Wakasek atau ketua program studi, kemudian saya akumulasi kira-kira anggarannya cukup untuk 1 tahun, maka program-program mereka itu saya sebar dari beberapa tahap. Alhamdulillah untuk 2 tahun ini, 1 tahun ini terakhir itu program semua terserap Pak. Semua terserap, tapi ya ini tadi bahwa tidak bisa dianggarkan dalam 1 tahap, bertahap karena ada 3 tahap Pak. Jadi itu insya Allah akan terpenuhi dalam 3 tahap ini. Terus tekniknya adalah ketika itu proposal sudah ada, misalnya kemarin untuk kebutuhan pembelajaran praktek kejuruan, kita memanggil kejurusannya, kita bersama dengan kepala labnya bersama, terus kita harapkan dari kepala sekolah, bendahara sesuai dengan program mereka, AB-nya untuk kebutuhan kita serahkan langsung kepada mereka untuk pengadaan Pak. Jadi tidak ada keterlibatan dari pihak kepala sekolah sendiri. Terus untuk pengadaannya nanti itu mereka kan kerjasama. Kebetulan ada juga kami bentuk tim pengadaan barang. Tim pengadaan barang itulah yang kemudian bekerjasama dengan ketua program tadi. Bagaimana mereka mengadakan semua apa yang menjadi kebutuhan. Pengasistensi mungkin. Iya. Termasuk kemudian kalau uang dana itu sudah direlokasikan ke prodi Wakasek misalnya, bagaimana proses akuntabilitas? Akuntabilitas termasuk pelaporan. Pelaporan itu pasti kami tagih. Itu akan menjadi kebutuhan di bendahara bos untuk
untuk pelaporan pertanggungjawaban Pak. Jadi akuntabilitasnya itu adalah ketika misalnya sudah ada barang datang, tim pengadaan barang dan ada lagi tim penerima barang, itu yang mengecek Pak barang yang sudah dibeli apakah sesuai dengan RAB-nya, pengadaan barangnya. Kebetulan satu kasus seperti sekarang Pak, RAB itu kemarin masuk di bulan-bulan Februari. Ternyata pada saat ini karena ada krisis awal-awal karena pengaruh perang antara Rusia dan Ukraina, akhirnya barang elektronik naik. Akhirnya berpengaruh Pak. Jadi mungkin jenis barang tersedia semua, tapi kuantitinya yang berkurang. Jadi seperti itu Pak. Volumenya dikurangi. Pak. Tapi alhamdulillah untuk jenisnya sudah terpenuhi semua. Cuman kuantitinya yang berkurang. Terkait pelaporan ini Pak. Iya. Bagaimana mengecek pelaporan ini? Ini kan transparansinya tadi kan ada yang mengecek. Iya, betul. Apakah barangnya ada? Iya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang Iya. dicantumkan pada proposal sebelumnya? Iya. Nah, bagaimana mengecek atau mengasistensi laporannya? Apakah laporan ini sudah tepat, sudah benar? Apakah itu ada diawasi langsung atau ditangani langsung oleh salah satu stakeholder di sekolah? Iya tadi Pak, ada tim penerima barang. Iya. Dan tim penerima barang itu pada saat menerima mengecek jenisnya. Biasanya kan kalau dari faktur Pak kan kelihatan di situ tertulis jenis, tipe dan barangnya itu. Misalnya kalau mikro Pak jelas kode-kodenya. Terus dia lihat barangnya, kemudian didokumentasikan Pak di laporan. Jadi semua jenis barang jumlahnya didokumentasikan Pak. Ada fotonya Pak, dokumentasi setiap persat penerimaan barang. Nah, itu kan sudah berlangsung sekian tahun Pak ya. Bagaimana hasil pemeriksaan selama ini terkait daripada penggunaan dana BOS itu? Saya sejujurnya kalau mau bilang yang saya terapkan tadi itu baru 1 tahun terakhir Pak. 1 tahun terakhir. Untuk ketika saya masuk di tim BOS itu. Iya. Jadi belum ada pemeriksa. Untuk tahap ini belum ada di pemeriksaan. Kalaupun misalnya kebetulan kalau saya di kurikulum sudah 5 tahun, untuk pelaporannya itu saya tidak pernah dilibatkan untuk penggunaan anggaran karena memang tidak dilibatkan di tim BOS Pak. Hanya untuk di penggunaan anggaran khusus untuk kurikulum. Oke. Ini selain daripada dana BOS ya, ada yang disebut dengan natura. Natura itu kan pemberian jasa oleh pihak lain yang tidak dalam bentuk uang. Apakah itu bantuan jasa atau kenikmatan lain yang diberikan dari luar. Apakah sekolah tidak mendapatkan itu yang tidak dalam bentuk uang dari pihak lain? Istilahnya saja Pak, saya baru dengar ini. Apalagi kalau bentuknya. Oke. Jadi dalam dalam aturan keuangan kita disebut dengan natura. Artinya intinya sebuah bantuan dari pihak lain, Pak. Bantuan lain yang bisa berupa fisik ataupun non fisik atau jasa yang diberikan. Misalnya pelatihan. Iya. Dan bukan dalam uang. Apakah ada? Sampai sekarang Pak yang saya tahu belum ada. Iya. Kalau semacam pelatihan, misalnya kalau kita kerjasama dengan sebuah merek atau sekarang belum ada Pak. Berarti sudah jelas bahwa memang kita punya sumber anggaran dari BOS saja, yang dikelola setiap tahun secara bertahap, tidak ada sumber-sumber lain. Baik. Baik Pak Amir, saya kira
beberapa informasi sudah saya dapatkan dari Bapak mengenai sumber dan pengelolaan ada di sekolah Bapak ini. Terima kasih nih Pak yang informasi yang sudah diberikan. Ini tentu menjadi informasi yang sangat berguna bagi kami selaku asesor untuk pasti merumuskan ya rekomendasi apa yang akan kami berikan untuk sekolah Bapak. Sepertinya bahasa gembira itu Pak. Menggembirakan. Mudah-mudahan ada informasi balik yang bisa membuat kami lebih maju ke depan, maksudnya minimal ada tambahan materi buat kami, semacam pelatihan barangkali Pak, atau ya upgrading lah istilahnya. Ya, nanti dari rekomendasi ini akan melibatkan beberapa pihak nantinya untuk agar sekolah kita ini, Bapak ini bisa menjadi lebih baik lagi. Insyaallah. Terima kasih Pak Amir atas kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.